Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, di pagi hari yang cerah ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang perubahan cuaca. Nah, Solihah disimak baik-baik ya video berikut ini. Sebelum kita mempelajari tentang perubahan cuaca, Ustazah mau nanya nih, apakah masih ada yang ingat pengertian dari cuaca? Iya, benar sekali. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Oleh karena itu, cuaca cenderung berubah-ubah. Nah, Solihah, perubahan cuaca saat ini merupakan efek dari perubahan iklim yang terjadi karena berubahnya keseimbangan lingkungan. Selain itu, perubahan cuaca yang sangat ekstrim seperti saat ini mengakibatkan tubuh rentan terhadap berbagai macam penyakit, diantaranya flu, mimisan, diare, dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas cuaca dan perubahannya. Cuaca cerah ditandai dengan matahari yang bersinar terang dan udara juga terasa lebih panas. Kemudian saat cuaca berawan, udara terasa lebih sejuk, matahari pun bersembunyi di balik awan. Selanjutnya, saat cuaca mendung, langit kelabu yang merupakan pertanda akan turun hujan. Nah, sebelum hujan, udara terasa panas. Kemudian, jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik atau gerimis. Sekarang pertanyaannya, mengapa perubahan cuaca dapat terjadi? Atau mengapa cuaca itu berubah-ubah ya? Penyebab dari cuaca mudah berubah-ubah adalah tinggi rendahnya suhu bumi. Selain faktor suhu, hal lain yang menyebabkan cuaca mudah berubah-ubah adalah rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Itulah mengapa iklim dan cuaca bisa sangat berbeda di tiap negara, bahkan di daerah. Apakah Solihah tahu kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan pada saat cuaca cerah? Ya, benar sekali, kita dapat melakukan kegiatan seperti menjemur baju, menjemur ikan asin, dan menjemur kerupuk. Nah, Solihah, tidak hanya pada saat cuaca cerah kita bisa melakukan kegiatan. Kita juga dapat melakukan kegiatan pada saat cuaca berawan seperti bermain sepeda, bermain layang-layangan, dan bermain sepak bola. Kemudian pada saat kegiatan cuaca mendung, kita dapat melakukan kegiatan seperti bermain di teras dan mendengarkan orang tua kita bercerita. Kemudian pada saat cuaca mendung, kita juga sebaiknya mengangkat jemuran sebelum hujan. Kemudian saat cuaca mendung, petani menggarap sawahnya. Kenapa petani menggarap sawah pada saat mendung? Karena saat mendung, sinar matahari tidak terlalu terik dan meskipun begitu, apabila hujan turun, mereka pun akan kembali ke rumahnya masing-masing. Selanjutnya yaitu kegiatan saat cuaca hujan. Saat cuaca hujan terus-menerus, kita harus waspada jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, kita harus tetap bersikap waspada terhadap banjir. Selain itu, saat cuaca hujan, kita juga harus tetap menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, tidak boleh membuang sampah di selokan atau saluran air ya. Kemudian, saat cuaca hujan, kita pun beraktivitas di dalam rumah saja ya. Nah, Solihah, kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan cuaca itu dapat mempengaruhi kegiatan kita ya. Kemudian perubahan cuaca secara tiba-tiba itu disebut dengan cuaca ekstrim.
Nah, Soli-Soliha, setelah kita mempelajari bahasa Indonesia, sekarang kita akan mempelajari PPKN ya. Disimak baik-baik ya, Soli-Soliha. Soli-Soliha, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, mulai dari keberagaman agama, budaya, bahasa daerah, makanan daerah, dan lain sebagainya. Untuk itu, penting bagi kita memiliki sikap bersatu dalam keberagaman. Untuk apa? Ya, benar sekali, untuk menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak terjadi perpecahan dan perselisihan. Kemudian, arti dari sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Soli-Soliha, sikap bersatu dalam keberagaman sesuai dengan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sila ini memiliki lambang pohon beringin. Sikap bersatu dapat diwujudkan dimanapun, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, sekarang Ustazah mau nanya, contoh dari sikap bersatu di sekolah itu seperti apa? Nah, benar sekali. Nah, di lingkungan sekolah, sikap bersatu dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, piket kelas, saling membantu ketika ada teman yang kesulitan, dan belajar bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Soli-Soliha, sekarang silahkan buka buku LKPD halaman 59. Nah, di situ ada cerita. Mari kita membaca bersama. Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir bersisian dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Waktu istirahat telah usai. Saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur permainan tapak, merapikan tali, buku, dan kelereng. Ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Nah, Soli-Soliha, dari cerita tersebut kita menemukan sikap bersatu. Yang pertama, merapikan mainan bersama, dan yang kedua, menggeser meja dan kursi. Nah, manfaatnya apa ya? Nah, manfaat yang pertama yaitu, nah Soli-Soliha, ternyata pada saat kita melakukan sikap bersatu itu ada manfaatnya loh. Nah, manfaat yang pertama yaitu pekerjaan merapikan mainan menjadi lebih cepat dan ringan. Dan manfaat yang kedua, menggeser meja dan kursi menjadi lebih mudah dan ringan karena dilakukan bersama. Nah, Soli-Soliha, manfaat sikap bersatu yaitu yang pertama, terciptanya kehidupan yang rukun. Yang kedua, melatih diri untuk dapat menghargai perbedaan. Yang ketiga, meningkatkan semangat persatuan. Yang keempat, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih cepat selesai. Dan yang terakhir yaitu dapat memupuk rasa sosial dan menciptakan rasa peduli terhadap sesama. Soli-Soliha, jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya. Nah, di sini ada tugas bahasa Indonesia. Nah, tugas yang pertama yaitu kerjakan halaman 18 yang lembar tugas di rumah LKPD. Nah, yang kedua yaitu tugas halaman 24 ada di LKPD. Tugasnya itu langsung ditulis di LKPD-nya ya, Soli-Soliha. Selanjutnya, untuk tugas PPKN dikerjakan halaman 59 buku LKPD yang tugas ya. Nah, di situ ada 3 nomor, silahkan dikerjakan langsung di situ. Nah, tugas yang kedua yaitu ayo menulis dikerjakan dan jawabannya ditulis di halaman 60.
Oke Solihah, terima kasih sudah menonton videonya Ustazah ya. Jangan lupa untuk menerapkan 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Tetap semangat ya Solihah, selalu jaga kesehatan. Jangan lupa lembar karakter wajib diisi dan mengerjakan tugas. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.